Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pagi, baik. Apakah kalian sudah sarapan semua? Belum. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon untuk ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya minta satu anak untuk maju ke depan. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, itu presentasi terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Suci, Hadir, Bu. Dean, hadir Bu. Ilma, hadir Bu. Gita, Hadir, Bu. Marina, Hadir. Lena, hadir Bu. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada. Tidak ada, Bu. Semua masuk. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, baiknya kalian lihat kanan kiri terlebih dahulu. Apakah di sekitar kalian ada sampah? Tidak Tidak ada, Bu. Kita kali ini akan membahas tentang perubahan wujud benda. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan apa itu perubahan wujud benda, mengidentifikasi jenis perubahan wujud benda, dan juga memberi contoh apa saja perubahan wujud benda. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa es batu itu bisa berubah menjadi cair jika dikeluarkan dari kulkas, dan juga kenapa lilin jika dipanaskan akan berubah menjadi cair? Karena meleleh, Bu. Apakah keduanya sama? Sama. Nah, selanjutnya yaitu pengertian perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah perubahan bentuk suatu benda dari satu wujud ke wujud lainnya. Misalnya dari padat menjadi cair seperti es batu yang didiamkan di suhu ruang akan berubah menjadi air, atau dari cair menjadi gas seperti air yang dipanaskan. Ketika kalian akan membuat misalnya mie, kalian pasti akan memanaskan air kan? Ya, Nah, Bu. uap-uapnya itu adalah gas dan itu disebut sebagai menguap. Nah, bisa dilihat. Nah, perubahan itu terjadi disebabkan oleh pengaruh kalor. Apa itu kalor? Kalor adalah panas yang bisa menyebabkan perubahan wujud benda. Misalkan dari panas menjadi dingin ataupun sebaliknya. Nah, ini bisa dilihat proses dari benda cair jika didiamkan di kulkas beberapa jam akan menjadi benda padat. Nah, bisa dilihat videonya. Awalnya benda cair dan kemudian dia berubah menjadi benda padat. Begitupun dengan ini, perubahan wujud benda mencair seperti lilin yang semula benda padat akan mencair jika dipanaskan dan nantinya akan menjadi keras lagi jika sudah tidak dipanaskan seperti yang ada di bawah ini. Begitu juga dengan es batu yang didiamkan di suhu ruang terlalu lama, dia akan berubah lagi menjadi air. Nah, seperti ini. Ini awalnya benda padat, dipanaskan dia akan meleleh dari sini. Selanjutnya nanti lelehannya di akhir akan padat kembali. Nah, kenapa hal-hal itu bisa terjadi? Karena saat lilin dinyalakan, api menghasilkan kalor atau panas yang Ibu sebutkan tadi. Kalor tersebut membuat bagian lilin di dekat api menjadi panas, lalu meleleh dari padat menjadi cair. Jadi pada peristiwa ini terjadi perpindahan kalor dari panas ke lilin, sehingga perubahan wujud lilin dari padat menjadi cair. Nah, jadi kalor adalah energi panas yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor ini dapat menyebabkan perubahan suhu atau wujud suatu benda. Di sini ada contoh partikel
dari masing-masing wujud benda. Benda padat memiliki partikel yang lebih padat dan lebih banyak, sehingga dan benda cair memiliki partikel yang sedikit agak longgar. Begitupun benda gas memiliki partikel yang sangat longgar. Selanjutnya ada jenis-jenis perubahan wujud benda, yaitu yang pertama mencair seperti yang sudah disaksikan tadi. Es batu yang didiamkan terlalu lama ke suhu ruang, dia akan lama-kelamaan berubah menjadi air. Dan kedua yaitu membeku, seperti yang sudah ada di video tadi juga. Benda cair yang dimasukkan ke suhu yang lebih tinggi atau lebih dingin, dia akan berubah wujud menjadi membeku. Nah, yang selanjutnya yaitu menguap. Seperti kita sedang merebus air, di situ akan ada uap-uap yang disebut dengan menguap. Nah, selanjutnya itu mengembun. Biasanya uap-uap dari perubahan wujud benda saat menguap, di atasnya jika ditutup akan ada bintik-bintik air yang disebut dengan mengembun. Nah, selanjutnya yaitu menyublim. Apa orang tua kalian di rumah meletakkan kapur barus di lemari? Ya, Bu. Gunanya biasanya buat apa? Mengusir tikus. Biar wangi. Nah, kalian pernah lihat nggak wujud dari kapur barus itu sendiri awalnya seperti apa dan akhirnya setelah didiamkan di lemari tersebut akan seperti apa? Lama-lamaan itu hilang. Ya betul, itu disebut dengan menyublim. Begitu pula dengan pewangi yang diletakkan pada kipas angin ataupun AC. Nah, selanjutnya kalian bentuk kelompok menjadi 3-3 ya, 3 anak. Kalian akan edukasi LKPD dan dikerjakan, nanti akan dipresentasikan ke depan. Langkah mengerjakan LKPD yaitu yang pertama mengisi nama, kelas, dan kelompok, lalu setelahnya mengamati alat dan bahan yang diperlukan, setelah itu menyusun laporan pengamatan dari apa yang sudah dilakukan pada eksperimen sederhana, pastikan semua anak berpartisipasi. Terakhir, refleksi individu yang dituliskan pada buku tulis masing-masing siswa. Kerjakan dengan teliti, pastikan semua anak memiliki bagiannya sendiri-sendiri untuk mengerjakan. Jangan ada yang temannya mengerjakan, dia hanya melihat dan menerima hasilnya saja. Ya, Bu. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Belum. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Selanjutnya presentasi ya. Gantian dari kelompok 2 dulu, lalu kelompok 1. Silahkan. Baik, jadi kali ini kita akan mempresentasikan dari kelompok 2 tentang judulnya perubahan wujud benda, alat bahannya yaitu es batu, lilin, korek api, dan juga gelas dan wadah. Hasil pengamatannya akan dibacakan oleh teman saya. Yang pertama ada es batu. Perubahan yang terjadi yaitu air berubah menjadi benda padat karena dimasukkan ke dalam kulkas. Jenis perubahan wujudnya yaitu membeku. Perubahan yang terjadi, lilin yang semula benda padat berubah menjadi cair karena panas yang dihasilkan oleh api. Jenis perubahan wujudnya mencair. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 12. Baik, selanjutnya untuk kelompok 1 silahkan maju untuk presentasi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, apa yang terjadi pada es batu? Air dimasukkan kulkas berubah menjadi beku dan es batu mencair karena dibiarkan pada suhu ruang. Selanjutnya, mengapa benda dapat berubah wujud? Karena benda menerima atau melepaskan kalor atau panas sehingga wujudnya berubah. Itu kesimpulan dari analisis. Benda dapat berubah wujud karena pengaruh suhu atau kalor. Jika didinginkan, benda cair dapat membentuk menjadi padat. Baik, terima
untuk kelompok 1 presentasinya baik sekali, berikan tepuk tangan. Jadi mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Ibu ada sedikit kuis. Nah, kuisnya yaitu benar atau salah. Menurut kalian, mencair membutuhkan panas itu benar atau salah? Benar. Kita lihat. Ya, benar. Benda padat harus menerima kalor agar bisa berubah menjadi cair. Kalor membuat partikel bergerak lebih cepat dan tidak lagi rapat. Contohnya yaitu es mencair karena mendapat panas. Menurut kalian, membeku itu membutuhkan panas benar atau salah? Salah. Ya, tepat. Membeku membutuhkan panas itu salah ya. Membeku justru melepas kalor ke lingkungan atau melepas panas ke lingkungan. Saat melepas kalor, partikel menjadi lebih rapat dan berubah menjadi padat. Contohnya yaitu air di freezer menjadi es karena kehilangan panas. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Perubahan wujud benda yaitu perubahan wujud merupakan proses perubahan bentuk suatu benda dari satu benda, satu wujud ke wujud lainnya yang dipengaruhi oleh panas atau kalor. Kalor yaitu panas yang dapat menyebabkan benda menerima atau melepaskan panas. Pertama yaitu mencair. Yang kedua yaitu membeku, cair menjadi padat, menguap, yaitu cair menjadi uap atau gas, mengembun seperti gas menjadi cair. Nah, perubahan wujud benda meliputi mencair, menguap, membeku, mengembun. Dengan memahami perubahan wujud benda dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi, sangat erat kaitannya dengan lingkungan sekitar yang sering kita. Sebelum pulang, Ibu tanya, apa yang kalian pelajari pada hari ini? Perubahan wujud benda. Ya, betul, perubahan wujud benda. Nah, apa yang masih belum kamu pahami? Sudah paham, Bu? Apakah ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Belum ada. Baik, jika belum ada, pembelajaran kali ini sudah selesai dan kalian sangat baik, sangat cerdas sekali hari ini. Mengerjakan LPD-nya juga sangat baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu memberikan tugas pada kalian untuk membuat laporan yang seperti kalian kerjakan pada LKPD tadi secara individu. Buat seperti yang kalian kerjakan secara kelompok hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelompok memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari berdoa dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalian hati-hati di jalan, jangan mampir-mampir, pastikan sampai rumah kalian makan, tidur siang, dan juga istirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.